Perkenalkan, nama saya Mega Manapa Bomayari Samasu dengan NIM 3121100240 dari kelas TI 21B1. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan komputer. Perangkat komputer yang awalnya ditujukan hanya sebagai sarana penunjang pekerjaan, kini sudah menjadi suatu kebutuhan yang wajib dimiliki oleh masyarakat. Sebelum dilengkapi fitur serba canggih seperti sekarang ini, perkembangan komputer diawali dari sebuah inovasi yang lahir tahun 1800-an. Munculnya komputer pertama. Komputer pertama kali ditemukan pada 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Awalnya Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga UAO yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut diberi nama Difference Engine O dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Meski prinsip keras yang dimiliki prinsip tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi, namun mesin ini memiliki banyak bentuk yang berbeda jauh dengan kebanyakan komputer modern saat ini. Cikal bakal komputer digital. Pertama, dikembangkan pada tahun 1930 oleh Alan Turing. Ia merupakan peneliti matematika yang sukses mengembangkan mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Berkat kontribusinya, mesin tersebut kemudian diberi nama mesin Turing atau Turing Machine, termasuk sebuah simulasi gagasannya yang bernama uji Turing. Komputer digital pertama dikembangkan oleh Konrad Zuse, seorang insinyur mesin asal Jerman sebelum Perang Dunia Kedua pecah. Zuse membangun komputer digital pertama bernama Z1 yang dapat diprogram. Pada 1936, di ruang tamu orang tuanya di Berlin, ia merakit pelat logam, pin, dan menciptakan sebuah mesin yang dapat melakukan perhitungan tambah dan kurang. Meskipun model awal komputer tersebut dihancurkan saat Perang Dunia Kedua, Zuse digadang sebagai pencipta komputer digital pertama. Selama Perang Dunia Kedua berlangsung, tepatnya 1943, John Macquarie berhasil menciptakan mesin bernama Electronic Numerical Integrator and Calculator atau ENIAC. Awal mula diciptakannya ENIAC adalah untuk membantu Angkatan Darat dalam memprediksi serangan. ENIAC sendiri dibekali dengan kemampuan analisa yang dapat menghitung ribuan masalah dalam hitungan detik. ENIAC memiliki berat hingga 30 ton dan membutuhkan ruang seluas 457 meter persegi untuk menempatkan mesin komputer tersebut. Hal ini disebabkan oleh banyaknya komponen pendukung yang dimiliki ENIAC, seperti 40 lemari kabinet, 6.000 saklar, serta 18.000 tabung hampa. Komputer pertama ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator atau ENIAC, merupakan generasi pertama komputer digital elektronik yang digunakan untuk kebutuhan umum. Program POSL ENIAC dirancang pada tahun 1942 dan mulai dibuat pada tahun 1943 oleh Dr. John W. Macquarie dan John Draper Eckert di Moore School of Electrical Engineering, University of Pennsylvania, dan baru selesai pada tahun 1946. ENIAC berukuran sangat besar. Untuk penempatannya membutuhkan ruang 500 meter persegi. ENIAC menggunakan 18.000 tabung hampa udara, 75.000 relay dan saklar, 10.000 kapasitor, dan 70.000 resistor. Ketika dioperasikan, ENIAC membutuhkan daya listrik sebesar 140 kW dengan berat lebih 30 ton dan menempati ruangan 167 meter persegi. 2. Ada mesin von Neumann. Mesin ini dikembangkan oleh seorang ahli matematika yaitu John von Neumann yang juga merupakan konsultan proyek ENIAC. Mesin ini dikembangkan mulai tahun 1945 yang memberikan gagasan sebagai Stored Program Concept, yaitu sebuah konsep untuk mempermudah proses program agar dapat direpresentasikan dalam bentuk yang cocok untuk penyimpanan dalam memori untuk semua data. Gagasan ini juga dibuat hampir pada waktu yang bersamaan dengan Turing. Selanjutnya, von Neumann mempublikasikannya dengan nama baru yaitu
Electronic Discrete Variable Computer atau EDVAC. Semua input dan output dilakukan melalui kartu long. Dalam waktu 1 detik, ENIAC mampu melakukan 5.000 perhitungan dengan 10 digit angka yang bila dilakukan secara manual oleh manusia akan memakan waktu 300 hari. Dan ini merupakan operasi tercepat saat itu dibanding semua komputer mekanik lainnya. ENIAC dioperasikan sampai tahun 1955. Teknologi yang dilakukan ENIAC adalah menggunakan tabung vakum yang dipakai oleh Laboratorium Riset Peluru Kendall Angkatan Darat atau Army Ballistic Research Laboratory LBR, Amerika Serikat. Selanjutnya, mesin ini dikembangkan kembali dengan perbaikan pada tahun 1947 yang disebut sebagai generasi pertama komputer elektronik terprogram modern yang disediakan secara komersial dengan nama EDVAC atau Electronic Delay Storage Automatic Calculator, dan UNIVAC 1 dan 2 atau Universal Automatic Computer yang dikembangkan oleh Eckert dan Mauchly. Untuk pertama kalinya, komputer tersebut menggunakan Random Access Memory atau RAM untuk menyimpan bagian-bagian dari data yang diperlukan secara cepat. Dengan konsep itulah, John von Neumann dijuluki sebagai bapak komputer modern pertama di dunia yang konsepnya masih digunakan sampai sekarang. John von Neumann lahir di Budapest, Hongaria 28 Desember 1903 dan meninggal pada 8 Februari 1957 di Washington DC, Amerika Serikat. Von Neumann sangat cerdas dalam matematika dan angka-angka. Pada usia 6 tahun, dia sudah dapat menghitung pembagian angka dengan 8 digit tanpa menggunakan kertas atau alat bantu lainnya. Pendidikannya dimulai di University of Budapest pada tahun 1921 di jurusan kimia. Tapi kemudian dia kembali kepada kesukaannya matematika dan menyelesaikan doktoralnya di bidang matematika di tahun 1928. Di tahun 1930, dia mendapatkan kesempatan pergi ke Princeton University, Amerika Serikat. Pada tahun 1933, Institute of Advanced Studies dibentuk dan dia menjadi salah satu dari 6 profesor matematika di sana. Von Neumann kemudian menjadi warga negara Amerika. 3. Komputer komersial pertama. Pada pertengahan 1950, UNIVAC mengalami kemajuan dalam beberapa aspek pemrograman tingkat lanjut, sehingga merupakan komputer general purpose pertama yang didesain untuk menggunakan angka dan huruf, dan menggunakan pita magnetik sebagai media input dan outputnya. Inilah yang dikatakan sebagai kelahiran industri komputer yang didominasi oleh perusahaan IBM dan Sperry. Komputer UNIVAC pertama kali digunakan untuk keperluan kalkulasi sensus di Amerika Serikat pada tahun 1951 dan dioperasikan sampai tahun 1963. 4. Ada komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Komputer generasi kedua ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan diode dengan menggantikan tabung vakum. Kedua, sudah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Ketiga, kapasitas memori utama dikembangkan dari magnetic core storage. Keempat, menggunakan simpanan luar berupa magnetic tape dan magnetic disk. Lalu kemampuan melakukan proses real time dan real sharing. Ukuran fisiknya sudah lebih kecil dibanding komputer generasi pertama. Proses operasi sudah lebih cepat, yaitu jutaan operasi per detik. Kebutuhan daya listrik lebih kecil. Dan yang terakhir, orientasi program tidak hanya tertuju pada aplikasi bisnis, tetapi juga aplikasi teknik. UNIVAC 3. Dibanding dengan tabung, teknologi transistor jauh lebih efisien sebagai switch dan dapat diperkecil ke skala mikroskopik. Pada tahun 2001, peneliti Intel telah memperkenalkan silikon paling kecil dan paling cepat di dunia, dengan ukuran 20 nanometer atau sebanding dengan 1 miliar meter, yang akan digunakan pada prosesor dengan kecepatan 20 GHz. Era ini juga menandakan permulaan munculnya mini komputer yang merupakan terbesar kedua dalam keluarga komputer. Harganya lebih murah dibanding dengan generasi pertama. Komputer diisi PDP-Lab
8 adalah mini komputer pertama yang dibuat pada tahun 1964 untuk pengolahan data komersial. Komputer generasi 3 pada tahun 1964 sampai 1970. Terus melakukan berbagai penelitian, ribuan transistor akhirnya berhasil digabung dalam satu bentuk yang sangat kecil. Secuil silisium yang mempunyai ukuran beberapa milimeter berhasil diciptakan, dan inilah yang disebut sebagai Integrated Circuit atau IC chip, yang merupakan ciri khas komputer generasi ketiga. Cincin magnetik tersebut dapat dimagnetisasi secara satu arah ataupun berlawanan, dan akhirnya mensinyalkan kondisi on ataupun off yang kemudian diterjemahkan menjadi konsep 0 dan 1 dalam sistem bilangan biner yang sangat dibutuhkan oleh komputer. Pada setiap bidang memori terdapat 924 cincin magnetik yang masing-masing mewakili satu bit informasi. Jutaan bit informasi saat ini berada di dalam satu chip tunggal dengan bentuk yang sangat kecil. Komputer yang digunakan untuk otomatis pertama dikenalkan pada tahun 1968 oleh PDC 808 yang memiliki 4 KB memori dan 8 bit untuk core memori. Dapat digunakan untuk multiprogram. Contoh komputer generasi ketiga adalah Apple II PC dan NEC PC. Konsep semakin kecil dan semakin murah dari transistor akhirnya memacu orang untuk terus melakukan berbagai penelitian. Ribuan transistor akhirnya berhasil digabung dalam satu bentuk yang sangat kecil. Secuil silisium yang mempunyai ukuran beberapa milimeter berhasil diciptakan, dan inilah yang disebut sebagai Integrated Circuit atau IC chip yang merupakan ciri khas komputer generasi ketiga. Cincin magnetik tersebut dapat dimagnetisasi secara satu arah ataupun berlawanan, dan akhirnya mensinyalkan kondisi on ataupun off yang kemudian diterjemahkan menjadi konsep 0 dan 1 dalam bilangan biner yang sangat dibutuhkan oleh komputer. Pada setiap bidang memori terdapat 924 cincin magnetik yang masing-masing mewakili satu bit informasi. Jutaan bit informasi saat ini berada di dalam satu chip tunggal dengan bentuk yang sangat kecil. Komputer yang digunakan untuk otomatisasi pertama dikenalkan pada tahun 1998 oleh PDC 808 yang memiliki 4 KB memori dan 8 bit untuk core memori. Dapat digunakan untuk multiprogram. Contoh komputer generasi ketiga adalah Apple II PC dan NEC PC. Komputer generasi ketiga ditandai dengan ciri sebagai berikut. Karena menggunakan IC, maka kinerja komputer menjadi lebih cepat dan tepat. Kecepatannya hampir 10.000 kali lebih cepat dari komputer generasi pertama. Peningkatan dari sisi software, kapasitas memori lebih besar dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter. Menggunakan media penyimpanan luar, penggunaan listrik lebih hemat, kemampuan melakukan multiprocessing dan multitasking, telah menggunakan terminal visual display dan dapat mengeluarkan suara, harganya semakin murah, kemampuan melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer generasi 4 PDP-11. Komputer generasi keempat ini diantaranya adalah IBM 370, Apple I, dan Apple II, PDP-11, PC Calc, dan Altair yang menggunakan prosesor Intel 8080 dengan sistem operasi CP/M, kontrol program for microprocessor dengan bahasa pemrograman Microsoft Basic atau Beginner Accurate Symbolic Instruction Code. Sebagai catatan bahwa pada komputer-komputer generasi keempat ini tidak satupun yang PC compatible atau Macintosh compatible, sehingga pada generasi ini belum ditentukan standar sebuah komputer, terutama pada personal komputer. Komputer generasi 5, 1980-an sampai sekarang. Akhir tahun 1980, IBM memutuskan untuk membangun sebuah komputer personal secara massal yang pada tanggal 12 Agustus 1981 menjadi sebuah standar komputer, dan pada akhirnya hingga saat ini personal komputer dikenal dengan nama standar IBM PC. Prosesor yang digunakan adalah 8088 atau 8086 yang menjadi standar komputer saat ini, menggunakan basis proses 16 bit persatuan waktu. Dengan lahirnya komputer generasi kelima ini, IBM bekerjasama dengan Microsoft untuk mengembangkan software dalamnya. Hingga saat ini Microsoft mendominasi kebutuhan software di dunia PC. Pada perkembangan selanjutnya, perubahan itu terjadi
bahwa sejak IBM PC diperkenalkan dan bukan menjadi satu-satunya manufaktur PC kompatibel, maka standar baru dalam dunia industri PC lebih dikembangkan oleh perusahaan lain seperti Intel dan Microsoft yang dipelopori oleh William Bill Gates yang menjadi pionir standar hardware dan software dunia. Pada generasi kelima ini telah dilakukan pengembangan dengan apa yang dinamakan Josephson Junction, teknologi yang akan menggantikan chip yang mempunyai kemampuan memproses triliunan operasi per detik, sementara teknologi chip hanya mampu memproses miliaran operasi per detik. Komputer pada generasi ini akan dapat menerjemahkan bahasa manusia. Manusia dapat langsung bercakap-cakap dengan komputer serta adanya penghematan energi komputer. Sifat luar biasa ini disebut sebagai artificial intelligence. Selain itu juga berbasis grafik user interface atau GUI, multimedia, dan multikomunikasi. Contoh-contoh komputer yang lahir pada generasi kelima berbasis x86 seperti chip 286 yang diperkenalkan pada 1982 dengan 134.000 transistor, kemudian chip 386 pada tahun 1983 dengan 275.000 transistor, sedangkan chip 486 diperkenalkan pada tahun 1989 yang memiliki 1,2 juta transistor. Selanjutnya, pada tahun 1993, Intel memperkenalkan keluarga prosesor 586 yang disebut Pentium 1 dengan jumlah transistor 3,1 juta untuk melakukan 90 MIPS atau million instruction per second. Pada akhir tahun 2000, Intel memperkenalkan Pentium 4 yang merupakan prosesor terakhir dalam keluarga Intel dengan arsitektur 32 bit. Tahun 2001, Intel mengumumkan prosesor Itanium yang merupakan prosesor dengan basis arsitektur 64 bit. Arsitektur 64 bit pertama. Itanium merupakan prosesor pertama milik Intel dengan instruksi-instruksi 64 bit dan akan mengeluarkan satu generasi baru dari sistem operasi dan aplikasi, sementara masih mempertahankan backward compatibility dengan software 32 bit. Perlu diketahui bahwa sejak dikeluarkannya prosesor 386, komputer beroperasi pada 32 bit persatuan waktu dalam mengeksekusi informasi hingga Pentium 4. Hingga sekarang komputer yang digunakan kebanyakan masih berbasis 32 bit. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.